aneh. Kok ini nggak ke sini? Ini ke sini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi Kalau kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Bang. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. memang menerima Enggak. Itu tuh yang Menahan ijazah itu boleh, asal ada perjanjiannya. Itu kata orang yang nggak ngerti hukum. Kita sebagai orang yang paham dan taat hukum, sepakat ya bahwa menahan ijazah itu tidak boleh dilakukan oleh pemberi kerja. Tapi bagaimana memastikan agar karyawan nggak macam-macam? Kita kan sebagai pemilik perusahaan kadang-kadang was-was ya. Yang pertama, saya pribadi percaya bahwa orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Jadi sebelum menuntut hal-hal baik dari karyawan, kita sendiri juga harus jadi orang baik dan memberikan teladan yang baik. Kemudian, orang yang awalnya baik nggak akan jadi aneh-aneh kalau kebutuhannya terpenuhi dan hak-haknya dihormati. Dan yang terakhir, saya sering ngomong sama karyawan bahwa kalau kamu ada peluang di luar yang lebih bagus, gajinya lebih gede misalkan, ambil aja mumpung kamu saat ini masih muda. Atau kalau misalkan kamu pengen usaha sendiri, boleh. Untung-untung kalau saya bisa modalin atau kita bisa mitraan. Minimal lah saya bisa menjadi pelanggan atau klien pertama bisnis kamu dan juga membantu mempromosikan bisnis tersebut. Tapi ini gampang buat kami yang karyawannya cuma 30-an. Kalau karyawannya udah sampai ribuan, tentu sulit ya mengenal satu persatu karyawan. Nah, itu tadi opini saya. Kalau menurut kalian, boleh nggak sih sebuah perusahaan itu menahan ijazah karyawan? Boleh share di kolom komen. Semakin hari melihat keadaan hukum di Indonesia semakin miris. Kasus sebuah perusahaan yang menyimpan dokumen para pekerjanya yaitu ijazah dan kononnya kata karyawannya jika sudah keluar dan harus mengambil ijazah harus membayar sebanyak 2 juta. Ini sudah pelanggaran pastinya. Dan sudah dibahas di DPRD, dibahas lagi di DPR bersama Wamen, bersama penyidik. Tapi melihat gaya pemilik perusahaan itu seakan-akan sombong dan angkuh, tidak mau bekerja sama. Buat apa harus dipaksa lagi untuk mengeluarkan ijazah secara sukarela? Toh sudah dilaporkan, sudah masuk kasus hukum, sudah penyidik bisa menggeledah rumahnya, bisa menggeledah kantornya, juga bisa menggeledah perusahaannya karena sudah melalui jalur hukum. Jadi kalau misalnya pemiliknya tidak mau bekerja sama, ya sudah ambil langkah hukum, pastinya dengan bukti-bukti dan kesaksian para korban. Polisi harus bisa mencari data dan faktanya agar bisa mencari kebenaran dari kasus ini. Jadi jangan sampai negara ini hukumnya dikuasai oleh uang, dikuasai oleh jabatan, dikuasai oleh para politikus, dikuasai oleh para cukong-cukong. Kalau memang sudah masuk kasus hukum, ya udah jalankan secara prosedur hukum. Mereka para korbannya sudah punya bukti, sudah bersaksi, bukan hanya 1-2 tapi banyak orang, dan membuat pernyataan yang sama. Yuk teruskan kasus hukum aja Pak Wamen, nggak usah dipaksa-paksa untuk mengeluarkan ijazah. Lewat pengadilan, lewat persidangan, pastinya hakim atau jaksa bisa meminta mereka untuk menunjukkan barang-barang yang menjadi permasalahan itu, yaitu ijazah. Jadi jangan banyak teriak-teriak, bentak sana bentak sini, tapi hasilnya nggak ada. Yuk jalankan sesuai dengan hukum yang ada. Salam akal sehat. Catat, kalau memang merasa karyawan seharusnya ada kontraknya. Tapi dia tidak kasih kontrak, cuman perjanjian menitip ijazah. Apakah ini unsur kesengajaan agar dia bisa berbuat sewenang-wenangnya terhadap karyawan-karyawan di sana? Dia berbicara tentang undang-undang bahwa kalau dia merasa karyawan seharusnya punya kontrak. Tapi kalau dia sebagai pemimpin perusahaan tidak mengeluarkan, atau pengurus perusahaan itu entah dia sebagai apa, tidak mengeluarkan kontrak, bagaimana orang bisa menandatangani kontrak? Berarti ada unsur kesengajaan tidak memberi kontrak kerja yang di dalamnya ada SOP dan segala macamnya agar dia bebas berlaku semaunya.
Contoh seperti pengakuan para karyawan-karyawati, mantan karyawan-karyawati yang diwawancarai oleh Bapak Wali Kota di rumahnya mungkin atau di mana itu yang ada di video. Mereka mengatakan bahwa SOP-nya semrawut. Kalau dia suruh mencari sesuatu dan barang itu tidak ditemukan, maka tidak boleh pulang. Itulah dia sendiri berbicara seolah paham undang-undang. Dia seolah-olah membuat SOP yang sesuai. Kalau SOP yang sesuai, kenapa ada yang lembur 3 hari 3 malam ya? Kalau dikaitkan dengan perkara-perkara sebelumnya, wajar sih. Kan tidak ada kontrak kerja yang mengikat. Perusahaan ini kudu diperiksa. Manusiawi atau tidak manusiawi? Memanusiakan manusia atau justru menghancurkan manusia? Ijazah yang ditahan beberapa lama itu, coba dikaji lagi. Jikalau orang tidak menaruh ijazah, maka dia akan sewenang-wenang seperti yang terjadi. Jika orang tidak menaruh ijazah dan menaruh duitnya tidak berbunga selama 5 tahun. 5 tahun seorang karyawan magang pun ada masanya. Kok sampai 5 tahun? Kayak masa pemerintahan presiden DPR saja. Jangan sampai ijazah anak-anak itu sudah hilang semua. Ups. Ini kembali kepada Menteri Sumber Daya Manusia. Kembali kepada kemanusiaan. Kembali kepada tujuan Indonesia menuju Indonesia emas. Kalau masih ada penjajahan seperti ini, apakah Indonesia bakal merdeka? Salam waras. Izin state nih, saya cuma mau bilang lagi, sekali lagi saya mau bilang, jangan pernah membiarkan pengusaha yang seperti ini yang tidak kemudian mematuhi aturan, bahkan menimbulkan persoalan kepada tenaga kerjanya. Terlihat betul bagaimana konspirasi dan rekayasanya serta alasan-alasan yang dibuat oleh ibu ini. Bahkan merendahkan sekali lembaga-lembaga serta institusi organisasi yang namanya wali kota, DPRD. Bahkan mungkin dia berpikir dengan uangnya dia bisa membeli polisian, hukum dan segala macam ya. Jadi saya pikir harus dimulai dengan kecerdasan, kepatuhan dan kepatuhan terhadap pengusaha yang seperti ini. Juga perlu izin cabut. Pertanyaannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, dan juga Bapak Kapolda, ayo jangan main-main. Ini akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Dan gara-gara pengusaha begini, pengusaha yang baik-baik akan terkena imbasnya. Jadi tetap bertindak, jangan kasih uang dia apapun karena ujungnya ngeles. Sebagai ngeles wajar, tidak ada sen. Manusia yang ngeles, ngeri gua. Sudah saya bilang, polisi itu dibekali namanya psikologis. Jadi Anda berbohong dari awal itu pun tahu yang Anda alasan menggiring opini lah, ya kan? Bilang karyawan kalau bukan karyawan harus ada kontraknya. Ya kalau walaupun dia ada kontrak nggak ada kontrak, itu kan cuma Anda berkelit. Kalau memang dia bukan karyawan, dia ngapain kerja di situ? Kan gitu loh logikanya ke sana. Ya kan? Dari orang yang menerima ijazah saja tidak mau mengakui. Terus bagaimana ini gitu loh? Sembarangan kamu tuh memang ngomong tuh sudah paling sok paling kaya kali ini orang ini emang. Saya berharap usut tuntas orang-orang seperti ini yang suka-suka menahan ijazah, yang sok kaya, sok paling kebal hukum ini. Ini manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia yang indikasi orang-orang yang sangat beranggapan bahwa bisa kebal hukum, ya kan? Makanya kemarin disinggung sedikit masalah dia punya backingan dan segala macam, dia ngamuk. Padahal orang itu masih praduga, ya kan? Praduga itu bukannya menuduh. Sekali lagi saya ulang, ingatkan ya. Jadi tidak menuduh, ya kan? Hanya menduga, mencurigai. Jadi Anda kalau marah-marah
Anda kelihatan sekali kalau Anda memang ada seperti itu. Jadi Anda nggak usah sok kuat kepala hukum, ya kan. Wah, men, lo bisa dipermainkan begitu, gila nggak orang ini emang. Ya ibu ya, ingat bu, udah uzur, ya kan. Bentar lagi, bentar berdoa yang banyak. Syukur-syukur agak lama dikit diperpanjang, ya kan.